dengan orang yang berbeda keyakinan dengannya. Man yukhalifuhu fi i'tiqadih, yang berbeda keyakinan dengannya, yang menyelisihinya dalam hal keyakinan. Nah ini di antara adab yang baik. Ini sangat jelas dan sangat penting untuk diterapkan ya dalam hal pergaulan seorang ahlus sunnah dengan selain ahlus sunnah. Ya, apakah pantas bagi seorang yang sunni, mengaku sunni salafi, tapi bergaul dengan ya mubtadi'? Ya. Nah, ini sangat tidak pantas, tidak sesuai dengan adab-adab pergaulan. Ya. Ini bukan berarti kita tidak pernah berkomunikasi dengan masyarakat, tidak. Ya. Tapi maksudnya adalah muasyarah, musahabah, sampai dijadikan sahabat, teman duduk, ya, teman dekat. Kalau sekedar berkomunikasi, wah itu perlu. Apalagi untuk menasehati. Tapi ingat, menasehati itu beda dengan menjadikannya sebagai teman duduk, sahabat. Ya, walaupun ketika kita menasehati, ketika ya kita mendakwah, ya duduk bersama, duduk. Tapi nampak perbedaan antara nasihat itu sesaat, secukupnya, dengan menjadikannya sebagai teman duduk terus-menerus. Itu berbeda. Jadi teman bergaulnya. Nah, di antara adab yang baik di dalam pergaulan adalah jangan ya bergaul, berteman, bersahabat dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah mengatakan, man khalafa 'aqdahu khalafa qalbuka qalbah. Man khalafa 'aqduka 'aqdah, barang siapa yang keyakinanmu berbeda dengan keyakinannya, barang siapa yang keyakinanmu 'aqduka yani i'tiqaduka, barang siapa yang keyakinanmu berbeda dengan keyakinannya, maka khalafa qalbuka qalbahu, maka berbeda pula hatimu dengan hatinya. Maka pasti hatimu akan berselisih dengan hatinya. Pasti akan terjadi perselisihan di dalam pertemanan itu, pergaulan itu. Tidak mungkin klop, tidak mungkin cocok, karena i'tiqadnya sudah berbeda, akidahnya, keyakinannya sudah berbeda. Maka bagaimana mungkin akan cocok sementara keyakinannya sudah berbeda? Tapi pertanyaannya, kok bisa cocok misalkan, tapi kok bisa bergaul bersama? Yang ini mengaku salafi, sunni, ahlus sunnah, yang itu bukan jelas-jelas mubtadi' atau pengikut ahlul bid'ah, ya jelas, tapi kok bisa klop? Kalau bisa klop, ya bisa harmonis, ya berarti yang dipertanyakan adalah keyakinan si sunni salafi ini. Bisa jadi itu sekedar pengakuan, tapi dia belum memahami keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bagaimana. Kok bisa klop? Karena semestinya seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz rahimahullah ini, orang yang keyakinanmu berbeda dengan keyakinannya, ya tidak akan cocok. Pasti hatimu akan berselisih dengannya. Ya, tidak akan cocok, tidak akan harmonis hubungannya. Ya, tidak enak untuk ya berteman, bersahabat, bergaul. Ya, tapi kok bisa cocok? Oh, berarti yang dipertanyakan adalah keyakinan orang yang mengaku ya ahlus sunnah, mengaku sunni salafi ini. Ya, berarti keyakinannya sebenarnya sama, cuma saat ini taklimnya, mohon maaf, ikut taklimnya, kajian-kajiannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah belum menghunjam di dalam hatinya. Ya. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya dipelajari. Ya, oleh karena itu ya wajib bagi kita semua untuk mempelajari agama Islam. Ya, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis yang sahih sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Jangan sampai ya kita cuma pengennya mengakui saja, mengklaim saja, mengeklaim Ahlus Sunnah, mengeklaim salaf, tapi berkaitan dengan thalabul ilm, kajian-kajian kurang bersemangat. Ya jangan. Ya, tidak boleh. Ya. Sebab
umumnya ya bagi teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita, kalau bukan di kajian-kajian, kapan mereka akan mempelajari? Di rumah sibuk dengan anak istri. Ya, di kantor, di tempat beraktivitas juga tidak mungkin. Mau bagaimana? Apakah merasa sudah cukup? Atau jangan-jangan masih memiliki keyakinan bid'ah yang tidak dia sadari? Padahal satu keyakinan bid'ah saja ya, itu bisa mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang ditegaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, di antara mereka adalah Al-Imam Ahmad rahimahullah di dalam Ushulus Sunnah. Ya, Ushulus Sunnati indana, usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah di sisi kami, dan seterusnya, yang barang siapa menyelisih satu prinsip saja, satu prinsip, satu poin keyakinan saja dari keyakinan-keyakinan yang sifatnya prinsip ini, maka dia keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia bukan sunni, bukan salafi, maka dia adalah mubtadi'. Wah, satu prinsip saja. Ya. Nah, memang ya terkadang sesekali ketika membahas suatu permasalahan akidah, ngobrol santai ya dengan sebagian teman-teman kita berkaitan dengan akidah, ketika ditanyakan gimana menurut antum, kan menurut kalian, ternyata keyakinannya ya belum sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tanpa mereka sadari. Wah, ini terbukti. Gimana menurut antum kalau orang yang begini-begini hukumnya bagaimana? Dan seterusnya. Ternyata menjawabnya ya tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jawaban sebagian teman-teman kita masih seperti jawaban orang Khawarij. Jawaban orang Khawarij. Tapi mereka tidak menyadari. Kenapa? Karena belum tahu memang. Karena belum tahu. Sehingga apa? Wajib belajar. Harus mempelajari ilmu syar'i, terlebih yang berkaitan dengan akidah. Nah ini mungkin itu sebabnya terkadang ya kita melihat ya teman kita kok masih ya akrab ya dengan selain Ahlussunnah wal Jamaah, dan enak ya untuk berteman bersahabat dengannya. Bisa jadi ini ya karena sebenarnya keyakinannya belum jauh berbeda. Tidak begitu berbeda, yang berbeda hanya tempat kajiannya. Yang itu kajiannya di sana, yang ini kajiannya di kajian-kajian Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bedanya itu, dalam keadaan keyakinannya belum begitu menghunjam di dalam hatinya, belum begitu dia pahami, sehingga keyakinannya belum jauh berbeda dari orang yang itu, sehingga akrab di dalam bergaul, bersahabat, dan berteman duduk. Nah ini ya, sekali lagi bukan berarti kita tidak pernah berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Itu sangat perlu, bahkan harus. Tetapi berbeda antara interaksi, komunikasi, berdakwah, menasihati, dengan menjadikan mereka sebagai teman duduk, sahabat. Nah, ya, man khalafa 'aqduka 'aqdahu khalafa qalbuka qalbah. Barang siapa yang akidahmu berbeda dengan akidahnya, ya, maka hatimu akan berbeda, berselisih dengan hatinya. Tetapi kalau ternyata tidak berselisih hatinya, malah akrab, harmonis, berarti memang keyakinannya sama. Ya, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, bagaimana al-mar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu ya sesuai dengan agama teman dekatnya, sahabatnya. Ya, kalau ternyata dia masih dekat dan akrab ya dengan seseorang, ya berarti agamanya sama, akidahnya, keyakinannya ya kurang lebih sama. Walaupun seperti tadi mungkin tempat kajiannya saja yang berbeda. Sehingga wajib bagi kita untuk belajar. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan poin adab yang berikutnya. Beliau rahimahullah mengatakan, wa minha ma'rifatu haqqi man sabaqaka bil mawaddah. Ma'rifatu haqqi man sabaqaka bil mawaddah. Di antara adab-adab yang baik dalam pergaulan persahabatan adalah ma'rifat, mengetahui, mengenali ya,
memahami hak orang yang mendahuluimu dalam kasih sayang. Orang yang lebih dulu menyayangi kita, tapi ingat menyayanginya tentu dengan sebab yang dibenarkan dalam syariat. Ya, di antaranya adalah apa? Mengungkapkan kasih sayang lillahi ta'ala. Ya, karena satu manhaj misalkan, satu iman, satu Islam, satu manhaj. Ya, di atas sunnah, kemudian ternyata ada orang lain yang sama dengan kita dan dia lebih dulu mengungkapkan kasih sayangnya kepada kita, lebih dulu menyambung hubungan dengan kita. Ingat, kasih sayang lillahi ta'ala. Maka dia memiliki hak yang besar, ya, yang semestinya kita tunaikan, karena dia lebih dulu mengungkapkan kasih sayangnya lillahi ta'ala kepada kita. Ya, mengungkapkan kasih sayang bukan maksudnya hanya dengan lisan, ya, tapi dengan dia menyambung hubungan dengan kita, mencoba menjalin hubungan akrab dengan kita dan semisalnya, itu menunjukkan dia sudah bertawaddud, mengungkapkan hubungan kasih sayang. Maka orang ini, orang yang seperti ini, ya, memiliki hak yang besar atas kita karena mendahului kita di dalam mengungkapkan kasih sayangnya. Qala Bilal bin Sa'id, Bilal bin Sa'id mengatakan, man sabaqaka bil wuddi faqad istaraqqaka bisyukri. Man sabaqaka bil wuddi, barang siapa mendahuluimu dalam kasih sayang, faqad istaraqqaka, maka dia telah memperbudakmu bisyukri, untuk berterima kasih kepadanya. Nah ini berarti dia punya hak. Ya, haknya apa? Haknya adalah kita harus mengungkapkan asyukur, terima kasih kepadanya. Ya. Karena dia telah mendahului kita di dalam ungkapan al-mawaddah, kasih sayang, menyambung hubungan baik dengan kita, atau bahkan mulai membantu kita karena dia menganggap kita sama dalam hal iman, dalam hal manhaj dan semisalnya. Ya, maka ya, wajib bagi kita untuk mengungkapkan asyukur, terima kasih kepadanya yang telah, ya, menempatkan kepercayaannya kepada diri kita, percaya, ya, percaya untuk menyambung hubungan baik, pertemanan, persahabatan dengan kita. Ya, kita berterima kasih. Jazakallahu khair. Ya. Demikian juga dengan membalas sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh dia. Ya. Ini kan termasuk perkara yang ma'ruf, perkara yang baik yang diberikan oleh seorang kepada kita. Ketika dia memberikan kasih sayangnya kepada kita, berarti dia telah memberikan suatu kebaikan kepada kita. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Ya, barang siapa yang memberikan kebaikan untuk kalian, fakafi'uh, maka balaslah dia. Ya, membalas kebaikannya sebagai ungkapan terima kasih. Nah ini, sehingga ya, kita harus memahami hak orang yang seperti itu. Jangan kita sepelekan. Orang yang lebih dulu berusaha mendekati kita, orang yang lebih dulu berusaha mendekati kita sebelum kita mendekati dia. Dia mendekati kita dan berusaha menjalin hubungan baik dengan kita. Dia memiliki hak yang harus kita balas. Ya, dia memiliki kebaikan yang harus kita balas dan kita harus berterima kasih. Ya. Dalam keadaan tidak semua orang kan mau mendekat dengan kita, tidak semua orang kan mau bersahabat dengan kita, tapi ternyata dia malah mendahului kita untuk menjalin hubungan persahabatan dan kasih sayang. Ya, harus berterima kasih. Harus berterima kasih dan membalas kebaikannya. Poin adab yang berikutnya, penulis rahimahullah mengatakan, wa minha tarkut tatriyati wathana'i ba'da sihhatil ukhuwati wal mawaddah. Wa minha, dan di antara adab-adab tersebut adalah tarkut tatriyah. Ya, tidak memuji berlebihan. Ya, tatriyah atau atra yutri itra'an atau tarra yutarri tatriyatan, artinya adalah memuji berlebihan, melampaui batas. Mujawazatul haddi fil madh,
melampaui batasan syariat di dalam memberikan pujian. Watsana'i, kurang lebih sama, intinya adalah pujian yang berlebihan. Ba'da sihhatil ukhuwati wal mawaddah, ya, setelah terjalinnya hubungan persaudaraan dan kasih sayang. Jadi terhadap sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ya, di antara adab baiknya bukan kita berlebihan memujinya, menyanjung-nyanjungnya di hadapannya, apalagi sampai kadzib, berbohong, memuji dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Ini kan bohong. Justru itu bukan adab. Ya, itu tidak adab, tidak etis. Yang seperti ini diwaspadai, karena kemungkinan besar ada maunya. Ada maunya, enggak mesti masalah uang ya. Intinya cari muka. Bahaya orang yang seperti ini, yang bohong. Ya, walaupun bohongnya itu untuk memuji kita. Ya, untuk memuji kita, dalam memuji kita. Tentunya kita ingat bagaimana orang-orang Syiah yang mereka berlebihan memuji Ali bin Abi Thalib sampai berbohong. Mereka terjatuh dalam itra, melampaui batas di dalam memuji, menyanjung, ya, menjunjung dan memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sampai berbohong. Sampai mengatakan, ya Ali anta Allah, wahai Ali engkau adalah Allah. Ya, subhanallah. Nah ini, maka bagaimana sikap Ali terhadap mereka? Wah, ini melewati batas. Ali bin Abi Thalib ya jelas menyadari ini kesesatan. Ini mereka sudah ada maunya. Mereka ingin menimbulkan kekacauan dan fitnah. Ya, sebenarnya yang mereka inginkan di balik itu adalah kekacauan dan fitnah. Bukan semata-mata ingin menjunjung Ali bin Abi Thalib, tapi ingin merusak agama Islam, seperti yang diupayakan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi. Jadi orang yang terlalu memuji, berlebihan dalam memuji, apalagi sampai kadzib, bohong, memuji kita, diwaspadai. Ada sesuatu itu. Ya, di hadapan kita suka ngalem-ngalem, nyanjung-nyanjung, muji-muji, berlebihan, bohong lagi, pasti ada maunya. Ingat, ada maunya di sini bukan selalu menginginkan harta benda kita, enggak. Mungkin ingin menimbulkan kerusakan ini. Entah kerusakannya apa, masih dipertanyakan, yang jelas diwaspadai. Sebab di antara adab yang baik di dalam pergaulan adalah tarku tatriyah wassana. Tidak terlalu berlebihan di dalam memuji sahabat, teman, saudara. Nah, dan Nabi SAW memang melarang kita untuk terlalu memuji saudara kita, apalagi di hadapannya, ya, yang dikhawatirkan, ya, dia akan menjadi ujub, bangga diri, atau ghurur, tertipu, ya, tertipu yakni menganggap dirinya memiliki suatu kelebihan padahal tidak. Ini perbedaan ujub dengan ghurur. Kalau ujub ya bangga diri dengan sesuatu yang memang ada pada dirinya, tapi terlalu bangga diri. Tapi kalau ghurur, tertipu, terkecoh, menganggap dirinya memiliki suatu kelebihan padahal tidak. Nabi SAW melarang, ya, pujian-pujian semacam itu. Sebagaimana yang diriwayatkan, ada seseorang yang, ya, ada seseorang yang disebutkan di hadapan Rasulullah SAW, lalu orang itu dipuji oleh orang yang lain yang ada di tempat tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, waihak qata'ta 'unuqa sahibik yaquluhu miraran. Nabi SAW mengatakan, waihak qata'ta 'unuqa sahibik, engkau telah memotong leher temanmu, engkau telah memenggalnya, menyembelihnya, engkau telah membuatnya binasa dengan sebab pujianmu itu. Nah ini, kalau kita benar-benar menyayangi sahabat kita, maka kita tidak akan, ya, memuji sahabat kita dengan pujian-pujian yang bisa membinasakannya, terjatuh dalam ujub, terjatuh dalam kiber, kesombongan, terjatuh dalam ghurur,
ya, dan lain sebagainya. Nah ini, jangan qata'ta 'unuqa sahibik, memuji sahabat kita dengan pujian yang semacam itu, ya, diungkapkan oleh Nabi SAW sebagai bentuk apa? Qat'ul 'unuq, memotong lehernya, menyembelihnya, ya, membinasakannya. Na'udzubillah. Bahkan Nabi SAW diriwayatkan mengucapkan kalimat tersebut berulang kali, entah berapa kali. Waihak qata'ta 'unuqa sahibik, waihak qata'ta 'unuqa sahibik, dan seterusnya. Wallahu a'lam berapa kali. Lalu Nabi SAW memberikan rambu-rambu di dalam memuji orang lain, ya, termasuk sahabat-sahabat kita. In kana ahadukum madihan la mahalah, jika kalian mau tidak mau harus memuji seseorang, jika kalian mau tidak mau harus memuji seseorang, falyaqul ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahadan. Jika mau tidak mau harus memuji, maka katakanlah, ya, aku mengira dia demikian dan demikian. Disebutkan kebaikannya. Yang aku tahu, menurut saya kira dia demikian dan demikian. Namun Allah lah yang menghisabnya. Yani Allah Maha mengetahui, adapun saya sebatas yang saya ketahui saja, yang zahir, yang nampak. Ya, wala yuzakki 'ala Allahi ahadan, dan aku tidak lancang memuji orang lain mendahului Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Jadi tetap perkaranya dikembalikan kepada Allah, sebab seringkali pujian seseorang terhadap orang lain itu meleset, ternyata tidak tepat. Masya Allah fulan demikian dan demikian, ternyata kurang tepat. Sehingga tetap dikembalikan perkaranya kepada Allah. Ya, ahsibuhu kadzalik, ya, aku mengira dia demikian. Masya Allah, ya, wallahu hasibuh, namun Allah lah yang maha mengetahuinya, menghisabnya. Wala uzakki 'ala Allahi ahadan, dan aku tidak mendahului Allah di dalam memuji siapapun. Bahkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengungkapkan dua kata tentang pujian seseorang terhadap orang lain yang tidak pada tempatnya atau tidak sesuai dengan etikanya. Persis maknanya seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, al-madah dzabh. Umar bin Khattab mengatakan al-madah, madah yakni pujian, adalah dzabh, penyembelihan. Wah, ini dua kata, satu kalimat terdiri dari dua kata saja, sangat mudah dihafalkan. Al-madah dzabh. Pujian itu adalah dzabh, penyembelihan. Sama saja kita menyembelih dan membinasakan orang lain. Membinasakan dalam hal apa? Tadi banyak sekali kan. Ketika seorang itu terlalu banyak dipuji, apalagi pujiannya berlebih-lebihan, apalagi nyerempet-nyerempet, dicampuri dengan al-kadzib, kebohongan yang tidak ada pada dirinya, maka orang tersebut na'udzubillah, ya, bisa terjatuh dalam apa? Banyak hal, banyak penyakit qalb, penyakit hati. Ya, al-kibr, sombong, ujub, ghurur, ya, takabbur, wah, banyak sekali. Na'udzubillah. Ini sama saja kita membinasakan dia. Ya. Karena kitalah yang menyebabkan dia terjatuh di dalam kebinasaan, penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Na'udzubillah. Sehingga kalau kita benar-benar sayang kepada sahabat kita, jangan puji-puji semacam itu. Tetapi kalau mau tidak mau memuji, maka ada adab-adabnya. Mungkin bisa disimpulkan bahwa adab-adab di dalam memuji, ya, bagaimana? Adab-adab di dalam memuji seorang, yang pertama adalah, ya, ketika dibutuhkan, ya, ketika dibutuhkan. Sebab Nabi SAW mengatakan bagaimana? In kana la mahalah, ya, la mahalah. Jika kalian hendak memuji, mau tidak mau harus memuji. Berarti memang ada kebutuhan.
Kemudian yang kedua, ya, harus as-sidq, harus jujur dengan sesuatu yang memang ada padanya, pujian yang memang dia berhak mendapatkannya. Biar kita tidak bohong. Ya, kalau bohong kan dosa. Bohong itu dosa. Kemudian adab yang ketiga adalah, ya, jangan sampai, ya, menyebabkan dia terjatuh di dalam kebinasaan. Yani jangan sampai memberikan mudarat kepada pihak yang dipuji. Seperti apa? Ya seperti memuji di depannya langsung, di hadapannya langsung. Ya akhi, antum itu masya Allah, antum ini misalkan banyak bersedekah, banyak dermawan sekali. Ya akhi, masya Allah, antum itu memberi sini, memberi situ, luar biasa antum itu, dan seterusnya. Ya mestinya jangan di hadapan dia. Untuk apa? Cari muka berarti kita. Berarti ada sesuatu itu. Nah ini setidaknya 3 adab, 3 etika di dalam memuji orang lain. Memang ada keperluan, kebutuhan. Ya, mungkin kita ingin memperkenalkan seseorang, sahabat kita yang baik ini kepada orang lain. Ini kan di belakangnya. Ya, diperkenalkan fulan itu memang masya Allah, dia begini. Kemudian yang kedua tadi, dengan pujian yang jujur, tidak boleh pujian yang bohong. Kemudian yang ketiga tadi, ya jangan sampai pujian itu membuat saudara kita itu, ya, binasa, terjatuh dalam dosa, entah macam-macam seperti tadi, kiber, takabur, ya, ujub, ghurur, dan lain sebagainya. Sebab kalau menyalahi etika, ya, apalagi sampai bohong, wah, maka seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tadi, al-madh dzabh. Ya, pujian itu adalah penyembelihan. Naam. Tapi ini bukan berarti kita tidak pernah memuji seseorang. Terkadang kita memuji di hadapannya, terkadang. Sebagai contoh kapan? Misalkan orang ini minder, padahal dia dibutuhkan ini, dia dibutuhkan tenaganya, kiprahnya, kemampuannya, tapi dia minder, nggak mau melangkah. Ya akhi, antum itu bisa, masya Allah antum. Ayo, ya Allah berangkat, misalkan. Nah ini, kadang kan seperti itu. Intinya kita melihat kondisi. Oleh karena itulah Nabi SAW ya pernah memuji beberapa orang, dan nampaknya entah semuanya atau sebagian dari mereka ada di hadapan beliau. Kalaupun tidak ada di hadapan beliau, tapi pasti mereka mendengar pujian Nabi SAW ini, karena sabda beliau adalah hadis, dan hadis itu kan harus disebarkan. Berarti orang-orang yang dipuji oleh Nabi SAW, ya hampir bisa dipastikan mereka mendengar pujian Nabi SAW ini untuk mereka. Nabi SAW mengatakan, ni'mar rajul Abu Bakar, ni'mar rajul Umar. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar. Wah, pujian ini. Ni'mar rajul Umar, ni'mar rajul Abu Ubaidah, ni'mar rajul Usaid bin Hudhair. Beberapa orang, tidak semuanya, tidak semua sahabat Nabi SAW yang sangat banyak. Berarti dalam keadaan tertentu diperbolehkan. Termasuk apa? Di hadapan sahabat kita, teman kita juga terkadang diperbolehkan. Tapi ingat, etika etika yang ketiga tadi, jangan sampai membinasakan, ya, sahabat kita. Jangan sampai dilupakan. Nah, kemudian penulis rahimahullah menukilkan 2 penukilan dari Abdurrahman bin Mahdi dan Al-Haji atau Al-Hujay, wallahu alam. Qala Abdurrahman ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah mengatakan, idza ta'akkadal ikha'u saqata tsana. Ya. Apabila persahabatan ta'akkad telah menguat, saqata tsana, maka gugurlah pujian. Ya. Mungkin nampaknya yang dimaksud Allah alam seperti tadi, pujian yang melampaui batas. Karena persahabatan kita sudah kuat, kita benar-benar menyayangi sahabat-sahabat kita, tidak ingin membinasakan mereka, maka kita tidak ingin terlalu memuji mereka. Idza ta'akkadal ilqa saqatat tsana. Apabila, ya, persahabatan, persaudaraan itu telah menguat, maka gugurlah pujian. Ya. Kemudian waqala, entah itu Al-Haji atau Al-Hujay atau Al-Haji, wallahu alam.
Bagaimana bacanya nama orang? Li rajulin. Beliau berkata kepada seseorang, hubbi laka yamna'u minas sana'i 'alaika. Ya. Dia mengatakan hubbi laka, cintaku kepadamu, yamna, menghalangi, yakni menghalangiku, minas sana'i 'alaik, terlalu memujimu. Cintaku kepadamu, ya karena aku sayang kepadamu, maka aku tidak terlalu banyak memujimu. Ya. Sehingga Masya Allah beliau memahamkan sahabatnya ini, temannya ini, bukan berarti aku tidak sayang, justru karena aku sayang, maka aku tidak terlalu banyak memuji-mujimu, menyanjungmu. Ya. Kalau orang tidak begitu sayang, hanya pura-pura sayang atau bersahabat atau berteman, ya bisa jadi ya mudah untuk memberikan pujian, karena memang tidak begitu mempedulikan bagaimana kalau temannya itu mendengar pujian yang banyak, enggak peduli. Ya. Mau terjatuh dalam dosa, mau jadi ujub, ghurur, kibr, enggak begitu peduli. Ya. Tapi orang yang benar-benar menyayangi kita adalah orang yang tidak terlalu banyak memuji kita, apalagi berlebih-lebihan, apalagi bohong. Ya, di dalam memuji. Ini orang yang sayang. Ya. Sehingga kita jangan sampai ya melakukannya as-sana at-tadriyah, terlalu banyak memuji orang lain, sahabat kita, jangan. Ya, kalau kita benar-benar menyayangi mereka. Demikian juga kita harus waspada jika di antara teman-teman kita ada yang suka memuji-muji kita. Hati-hati. Ya. Nah, apalagi pujiannya berulang-ulang, berlebihan, apalagi sampai nyerempet-nyerempet bohong. Ya, tidak ada pada saya, kok saya paham, saya tahu, saya kenal diri saya, enggak ada pada diri saya, kok dia mengatakan seperti itu. Nah, ini sudah diwaspadai orang-orang seperti ini, yang selalu atau suka memuji seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya penulis rahimahullah menyebutkan adab-adab as-suhbah, interaksi. Ya. As-suhbah, interaksi, pertemanan dan semisalnya. Ya. Beliau membagi adab-adab ini berdasarkan pihak-pihak tertentu. Ya. Jadi adab-adab as-suhbah, berinteraksi, ya, dengan melihat kepada siapa kita berinteraksi, dengan siapa kita berinteraksi. Yang pertama beliau menyebutkan tentang adab berinteraksi bersama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersama para sahabat. Bagaimana sikap kita terhadap para sahabat? Kemudian terhadap para wali Allah, kemudian terhadap as-sultan, penguasa, terhadap al-ahl wal walad, keluarga dan anak-anak, dan seterusnya. Nah, beliau rahimahullah mengatakan adabus suhbah. Ya, adab-adab as-suhbah, persahabatan, pertemanan atau berinteraksi. Qala as-Sulami, as-Sulami mengatakan rahimahullah, was-suhbatu ala aujuh. Pertemanan, persahabatan ala aujuh, ada beberapa bentuk. Likullin adabun wa mawajibu wa lawazimu. Masing-masingnya ya, ada adab-adabnya, wa mawajibu, dan pendorong-pendorongnya, wa lawazimu, serta konsekuensi-konsekuensinya. Adabnya bagaimana dan pendorongnya nampaknya begitu, mawajib, pendorong, mujib. Kenapa kita harus demikian di dalam bersikap, demikian juga lawazim, konsekuensinya. Wallahu alam. Kemudian pihak yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah semestinya kita berinteraksi dengan Allah? Beliau mengatakan, fa ma'allahi subhanah, adapun interaksi bersama Allah Subhanahu, bentuk adabnya adalah bittiba'i awamirihi wa tarki nawahihi.
wa dawami dzikrihi wa darsi kitabihi wa muraqabati asraril 'abdi in yakhtalij fiha ma la yardahu maulahu waridha biqada'ihi was-sabri 'ala bala'ihi warahmati wasyafaqati 'ala khalqihi. Adapun interaksi bersama Allah Subhanahu bittiba'i awamirih adalah dengan mengikuti, melaksanakan perintah-perintahnya. Apapun yang Allah perintahkan maka laksanakan. Dan perintah-perintah Allah ada dua macam, wajib dan sunnah. Perintah yang wajib, maka wajib harus dilaksanakan, dikerjakan. Yang sunnah maka diusahakan untuk diperbanyak mengerjakan sunnah. Bittiba'i awamiri, ini adab. Ini menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan perintah Allah, apalagi perintah yang hukumnya wajib, ya berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tata keramanya dengan sama manusia Masya Allah bagus, tapi apa kita katakan dia orang yang beradab? Orang yang memiliki etika? Jawabannya ya tidak. Dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya terkecoh dengan apa? Dengan interaksinya dengan sama manusia. Apalagi itu secara zahir saja, enggak tahu kalau batin-batinnya terhadap sama manusia bagaimana. Itu kan yang dia nampakkan. Nah, bersama Allah Subhanahu wa taala saja dia tidak beradab. Ya. Bittiba'i awamirih, dengan mengikuti perintah-perintahnya. Wa tarki nawahi, demikian juga termasuk bentuk interaksi bersama Allah. Adab yang baiknya adalah tarki nawahi, meninggalkan larangan-larangannya. yakni meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, larangan-larangan Allah juga dua macam, seperti yang kita tahu, yaitu haram dan makruh. Perkara yang dilarang yang hukumnya haram, dan perkara yang dilarang hukumnya makruh. Ya, adapun yang haram jelas ya harus ditinggalkan, dijauhi. Yang makruh juga semestinya ditinggalkan. Ya, jika kita meninggalkannya ikhlas lillahi ta'ala, meniatkan dalam rangka taat kepada Allah, ya kita mendapatkan pahala. Ya. Tapi kalau kita tidak pernah meniatkan lillahi ta'ala, cuma kita enggak pernah melakukan makruh itu atau tidak pernah melakukan keharaman itu, tapi tidak kita hadirkan di dalam hati dalam rangka taat kepada Allah, ya kita tidak mendapatkan pahala. Meninggalkan larangan yang mendatangkan pahala hanyalah jika kita meniatkan dalam rangka taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, diniatkan sehingga saya meninggalkan perkara terlarang tersebut. Nah, baru mendapatkan pahala. Berarti orang yang terjatuh dalam keharaman-keharaman, ya, dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadawami dzikrihi. Ya, dawam dzikrihi. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk adab yang baik di dalam berinteraksi bersama Allah taala. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu dilakukan dengan tiga hal. Yang pertama adalah dengan qalb, dengan hati. Jadi hatinya mengingat Allah, mencintai Allah, menggerakkan hatinya untuk mencintai Allah, mengagungkan Allah, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan lisan, ucapan. Ya. Ini seringkali yang mungkin dilakukan atau difahami oleh kebanyakan orang, zikir cuma dengan lisan. Lisannya Masya Allah bergerak-gerak mengucapkan zikir kepada Allah, tetapi hatinya lalai, pikirannya kesana kemari. Ya. Di dalam sholat berzikir Masya Allah, ya, membaca surat Al-Fatihah, membaca bacaan-bacaan sholat, tapi hatinya kesana kemari. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Atau mungkin zikir-zikir setelah sholat juga, ya, sudah pikirannya sudah, ya, keluar
keluar dari masjid pikirannya, dia masih berada dalam masjid berzikir secara lisan, tapi hatinya sudah memikirkan pekerjaan-pekerjaannya atau aktivitasnya ya di luar masjid misalkan. Kemudian yang ketiga adalah berzikir kepada Allah dengan al-jawarih, anggota-anggota tubuh lahiriah. Ya. Sehingga setiap amal ketaatan kepada Allah itu juga merupakan zikir. Setiap amal ketaatan kita kepada Allah merupakan zikir. Ya, berarti berzikir itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Zikir yang paling afdal adalah zikir yang dilakukan dengan semua tiga hal tersebut. Hatinya mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lisannya juga mengucapkan zikir kepada Allah, ya, dan anggota tubuhnya juga sedang mengerjakan ibadah. Oleh karena itulah, ibadah sholat merupakan ibadah yang paling afdal. Kenapa? Karena menggabungkan tiga hal ini. Ya, di dalam sholat, ya, ada zikir dengan hati semestinya, ya semestinya khusyuk dan seterusnya. Kemudian ada zikir dengan lisan, ada bacaan-bacaan sholat. Demikian juga ada zikir dengan anggota-anggota tubuh, berdiri, merukuk, bangkit dari rukuk, bersujud, duduk dan seterusnya. Ya, sehingga sholat merupakan ibadah yang paling afdal karena merupakan zikir yang lengkap dengan hati, lisan dan al-jawarih, anggota-anggota tubuh lahiriah. Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semakin banyak berarti semakin beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaat zikir sangat banyak. Manfaat zikir itu sangat banyak. Ya, di antara manfaat-manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah ya yuzilu syaqqa wal hamma, menghilangkan kegundahan, kegelisahan dan semisalnya. Ini jika benar-benar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kekuatan zikir ini juga bergantung dengan kekuatan zikirnya, yakni efek dari zikir tersebut. Seberapa besar kegundahan, kegelisahan bisa terhilangkan dengan zikir itu bergantung pada kekuatan zikirnya sendiri. Semakin kuat zikir seorang kepada Allah, maka akan semakin tentram hatinya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikir kepada Allah lah hati itu akan menjadi tenang dan tentram. Ya. Demikian juga berzikir, ya, di antara manfaatnya yang kedua adalah yajlibu lil khairat dunyan wa ajilan, mendatangkan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kebaikan-kebaikan duniawi dan ukhrawi itu akan termudahkan untuk kita dapatkan, ya, di antara sebabnya adalah dengan zikir. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya setelah memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat Jumat bagi laki-laki di dalam surat Al-Jumu'ah. Setelah mengerjakan sholat Jumat, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi, maka menyebarlah kalian di muka bumi, yakni cari ma'isyah, bekerja, aktivitas kembali dan seterusnya, macam-macam aktivitasnya. Fantashiru fil ardi, ya silakan kembali bekerja, ya, melakukan aktivitas. Namun Allah mengingatkan fantashiru fil ardi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kenapa? La'allakum tuflihun, mudah-mudahan agar kalian itu beruntung di dalam aktivitas kalian. Jadi berzikir itu biiznillah itu akan memudahkan ya kehidupan kita, kehidupan duniawi dan akhirat, mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Sehingga jangan sampai lupa untuk berzikir kepada Allah ketika misalkan kita berdagang. Ya. Kita berdagang jual beli. Ya, ketika kita ya bekerja kembali di kantor dan lain sebagainya. Kemudian di antara manfaat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya adalah berzikir itu memudahkan kita
dan meringankan di dalam menjalankan beban-beban syariat. Ya. Beban-beban syariat. Ya. Oleh karena itulah pernah ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, ya, mengeluhkan, ya, beratnya syariat. Semakin lama semakin banyak syariat yang turun, ya, dengan wahyu dan seterusnya. Dia tidak menginginkan keringanan, tapi yang dia maukan adalah bagaimana caranya biar saya termudahkan dan beban-beban itu terasa lebih ringan untuk dikerjakan. Bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagaimana? La yazal lisanuka ratban bi dzikrillah. Ya, hendaknya lisanmu, ya, terus-menerus basah dengan zikir kepada Allah. Itu saran beliau agar termudahkan di dalam menghadapi dan menjalani beban-beban syariat. Ya. Kemudian manfaat zikir yang lain, ya. Manfaat zikir yang lain adalah berzikir, ya, menyebabkan seseorang, ya, dapat musabaqah fil khairat, ya, berlomba-lomba dan bersegera di dalam menjalankan amal kebaikan. Orang yang bersegera menjalankan amal kebaikan adalah orang yang suka berzikir, ya, dengan hatinya, lisannya dan anggota tubuhnya. Hatinya selalu ingat Allah, bukan hanya zikir dengan lisan, tapi hatinya selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabaqal mufarridun, telah mendahului al-mufarridun, orang-orang yang mufarrid. Apa itu? Ya. Siapa itu mufarridun ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat, yaitu orang-orang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang yang selalu menang di dalam perlombaan, di dalam bersegera menjalankan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam beramal soleh. Mereka orang yang selalu menang. Tapi kalau orang yang lalai, hatinya selalu lalai, ya kedahuluan terus, terdahului oleh yang lain, terlambat. Semakin banyak keterlambatannya di dalam beramal soleh di dunia, maka semakin besar kemungkinan terlambat untuk masuk di dalam jannah di akhirat nanti. Ya kan, terlambat sesuai dengan balasannya, al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalannya selama di dunia. Nasallallahu al-afiyah. Demikian juga di antara manfaat berzikir, zikir itu merupakan gharsun li ahlihi bi jannati adan. Zikir merupakan tanaman yang ditanamkan untuk seseorang di dalam al-jannah, surga. Semakin banyak berzikir kepada Allah, maka semakin rindang tempatnya di dalam jannah nanti. Kan masing-masing orang punya tempat di dalam jannah. Masing-masing orang dari ahlul jannah memiliki tempat, ya, memiliki rumah sendiri-sendiri, halaman, seterusnya. Masya Allah, seperti apa kita belum tahu, ya. Nah, semakin banyak dia berzikir kepada Allah di dunia, maka semakin banyak tanamannya, ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis. Bertasbih, bertahmid, itu menjadi apa? Tanaman yang ditanamkan untuknya di dalam jannah. Kemudian manfaat zikir yang lain adalah zikir itu, ya, mendatangkan taufik dan bimbingan dari Allah. Seseorang yang berzikir kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, maka dia akan selalu mendapatkan taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu membimbing orang yang selalu berzikir, orang yang selalu mengingatnya dengan hatinya, lisannya, dan juga anggota-anggota tubuhnya. Ya. Kemudian di antara manfaat zikir yang lain, ya, mungkin ini yang terakhir, manfaat zikir sekaligus mungkin penutup, ya, kesempatan kajian kita di hari ini. Manfaat zikir yang lain adalah mencegah seseorang terjatuh di dalam kemungkaran. Kenapa? Karena dia sudah tersibukkan dengan zikir,
Ya, bagaimana dia akan melakukan kemungkaran sementara dia sedang berzikir, sedang melakukan zikir. Hati itu kata para ulama, ya, ibarat ar-raha. Hati manusia itu ibarat raha. Raha itu tempat penggilingan yang selalu berputar. Tempat penggilingan yang selalu berputar. Zaman dulu kan penggilingannya digerakkan oleh hewan ternak, oleh sapi atau onta atau yang lain, digerakkan. Digiling terus, muter terus. Nah, selalu bergerak. Dan harus selalu ada isinya. Dan isinya itu ada dua kemungkinan. Isinya adalah hal-hal yang baik di dalam hati, atau kalau tidak hal-hal yang buruk. Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Hanya ada dua kemungkinan. Oleh karena itu ketika seseorang berzikir kepada Allah, ya, maka yang terisi di dalam hatinya adalah hal-hal yang baik, yaitu zikrullah. Dan sebaliknya kalau ngelamun mesti akan masuk syaitan dan bisikan-bisikannya. Tidak akan berhenti. Hati manusia itu ibarat penggilingan yang selalu berputar. Yang selalu berputar. Demikian juga lisan kita, kata-kata, ucapan kita. Kalau sudah tersibukkan dengan zikrullah, maka bagaimana akan terjatuh dalam ghibah? Sementara kita sedang mengucapkan subhanallah walhamdulillah, tidak terjatuh dalam ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Nah ini, oleh karena itulah Syekh As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, walau lam yakun fi dzikrihi ghairu annahu tariqun ila hubbil ilahi wa mursyidu wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin wa an kulli qaulin lid-diyanati mufsidu lakana lana hadzun 'azimun wa raghbatun bi kathrati dzikrillah ni'mal muwahhadu. Seandainya di dalam zikir itu tidak ada manfaat lain selain mendatangkan cinta Allah, demikian juga selain zikir itu mencegah seseorang dari ghibah, wa yanhal fata an ghibatin wa namimatin, dari namimah, wa an kulli qaulin lid-diyanati mufsidu, dan juga mencegah dari setiap ucapan yang bisa merusak agama. Karena dia sedang sibuk berzikir. Ya. Maka mestinya kita memiliki bagian zikir yang sangat besar. Hanya saja ya, sedikit zikir kita dengan sebab kejahilan kita, kebodohan kita, ya, maka kita sedikit zikirnya kepada Allah dan sedikit beribadah kepada Allah. Oleh karena itu harus selalu kita ingat-ingat manfaat-manfaat zikir ini jangan sampai terlupakan, sehingga kita seperti orang yang masih jahil, masih belum tahu tentang manfaat zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tadi, termasuk adab yang baik di dalam berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah zikir kepada Allah agar mendapatkan manfaat-manfaatnya seperti bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu berzikir kepadanya. Ya, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan siang hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.